Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok pertama akan menyajikan data atau mempresentasikan hasil dari penelitian kami, yaitu sistem persamaan linier dalam menentukan titik equilibrium pada saat terjadinya penimbunan daging sapi di Jakarta. Nah, tanpa membuang banyak waktu, kita langsung saja pada pemateri yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem persamaan linier (SPL) merupakan salah satu konsep dasar dalam aljabar. Sistem persamaan linier banyak digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. SPL merupakan sekumpulan persamaan linier yang bertujuan untuk menemukan nilai variabel yang memenuhi semua persamaan tersebut. Secara simultan, SPL biasanya ditulis dalam bentuk matrik dan memiliki banyak metode penyelesaian seperti metode eliminasi, Gauss, substitusi, dan penggunaan matriks inverse. Peran SPL dalam matematika sangat besar karena SPL menjadi dasar dalam memahami dan menyelesaikan sebagai masalah yang lebih kompleks. SPL memungkinkan pemodelan hubungan linier antara variabel yang sangat berguna untuk analis data, penelitian ilmiah, teknik, dan ekonomi. Selain itu, SPL juga bisa menjadi fondasi untuk topik-topik lanjutan dalam aljabar linier seperti vektor dan ruang vektor yang membantu memperkuat pemahaman konsep-konsep matematika dalam tingkat lanjut. Penimbunan barang dalam bahasa Arab disebut ihtikar. Ihtikar berasal dari kata agara yang berarti azul, artinya serta isal asyarah atau merusak peraulan. Mungkin itu saja dari saya, bisa dilanjut materi selanjutnya. Oke, saya pemateri kedua. Di sini saya akan sedikit membahas tentang kasus penimbunan daging sapi yang ada di Jakarta. Seperti yang kita ketahui, gambaran dari kasus ini yaitu seperti Jakarta yang sebagai ibu kota Indonesia yang merupakan salah satu pusat distribusi kebutuhan pokok terbesar termasuk daging sapi. Kasus penimbunan daging sapi di Jakarta mencuat ketika Polri mengungkapkan adanya gudang yang menyimpan ribuan kilogram daging sapi yang bertujuan untuk menaikkan harga secara artifisial atau yang secara naiknya itu tinggi lah. Daging sapi yang seharusnya didistribusikan ke pasar tradisional dan modern ditahan oleh oknum pelaku dengan harapan keuntungan yang lebih besar ketika harga melonjak naik. Berikut merupakan 5 fakta dari kasus penimbunan ini. Yang pertama, volume penimbunan. Volume penimbunan ini lebih dari 10 ton daging sapi ditemukan di salah satu gudang. Yang kedua, harga saat penimbunan. Harga saat penimbunan mencapai 130 dengan prediksi kenaikan harga mencapai hingga Rp150.000 per kilogramnya. Yang ketiga, biaya penyimpanan. Biaya penyimpanannya sekitar hanya Rp10.000 per kilogram dalam 1 bulannya. Yang keempat, keterlibatan oknum pemilik gudang bekerja sama dengan distributor untuk menahan pasokan ke pasar-pasar tradisional yang ada. Adapun dampak dari kasus penimbunan tersebut yaitu seperti kenaikan harga daging di pasaran. Dengan adanya penimbunan dapat mengurangi pasokan daging di pasaran sehingga menyebabkan kenaikan harga daging sapi secara signifikan. Hal ini bisa mempengaruhi daya tarik masyarakat untuk membeli daging, terutama bagi para golongan dengan penghasilan rendah ke bawah. Gangguan ekonomi lokal. Jakarta yang dikenal sebagai pemasok peternakan sapi sangat bergantung pada perdagangan sapi. Jika distribusi terganggu akibat penimbunan, banyak pelaku usaha ataupun konsumen seperti pedagang kecil dan rumah makan mengalami banyak kerugian. Yang ketiga, meningkatkan ketidakstabilan ekonomi. Penimbunan daging sapi yang dilakukan oleh oknum dapat memicu kenaikan harga yang melonjak dari harga normal yang pada akhirnya dapat memicu keresahan pada masyarakat karena daging yang tidak bisa diakses oleh masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah. Sanksi hukum bagi pelaku. Kegiatan menimbun bahan seperti daging sapi merupakan kegiatan yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yaitu tentang perdagangan.
Pelaku penimbunan dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara atau pembayaran denda yang cukup besar. Yang kelima, rusaknya kepercayaan konsumen. Dengan melakukan penimbunan, hal tersebut dapat merusak reputasi perdagangan dan pelaku usaha lokal. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme pasar yang seharusnya berjalan secara adil dan bagaimana semestinya. Yang keenam, dampak bagi kesehatan. Penimbunan seringkali melibatkan penyimpanan daging dalam jumlah yang besar dengan jangka waktu yang tergolong lama. Nah, jika tidak dikemas dengan standar yang benar, maka daging tersebut bisa membusuk atau tidak layak konsumsi. Sekian dari saya, selanjutnya kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang data kualitatif. Dari informasi wawancara yang kami dapat dari beberapa sumber berita, pemilik menyampaikan bahwa ia menyimpan daging sapi sebanyak 10 ton dalam 11 bulan terakhir. Motif dari penimbunan ini yang dilakukan yaitu untuk mengantisipasi kenaikan harga daging yang melonjak saat hari-hari besar Islam dan libur akhir tahun. Kami melihat pola dari kenaikan harga ini di setiap tahunnya. Harga naik saat ada acara seperti hari besar Islam dan libur akhir tahun yang menyebabkan banyak permintaan. Dari hal ini kami menyimpan daging lebih awal saat harga beli masih terjangkau atau normal. Jelasnya, ia juga menjelaskan bahwa biaya dari penyimpanan daging kisaran 10.000 per kilogramnya untuk setiap bulan. Para pedagang pasar mengungkapkan bahwa harga daging sapi yang didapatkan dari si distributor daging ini naik. Dari yang awalnya 120.000 per kilogramnya naik menjadi 140.000 per kilogramnya. Kami merasa kesulitan untuk mendapatkan pasokan daging dari distributor karena distributor mengatakan bahwa stok mereka terbatas, ungkapnya. Sedangkan dari para pembeli mengeluh kekecewaan mereka tentang kenaikan harga daging sapi yang tinggi. Saat belum beredar isu penimbunan daging ini, harga daging masih normal sekitar 120.000 per kilogramnya. Sekarang harga naik mencapai 140 per kilogramnya. Bahkan saya pernah ditawarkan daging dengan harga 150.000 per kilogramnya. Penjelasan dari salah satu pembeli. Sekian dari saya lanjut ke presentator selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan data kuantitatif. Dari data website yang didapatkan kenaikan daging sebelum dan sesudah penimbunan harga berikut. Yang pertama, harga daging sapi sebelum penimbunan. Sebelum adanya isu-isu kasus penimbunan daging sapi, harganya normal, yaitu 120.000 per kilogram. Yang kedua, harga daging sapi setelah penimbunan. Harga daging sapi setelah penimbunan mencapai 140.000 per kilogram. Apalagi saat acara atau hari-hari besar Islam dan libur akhir tahun, maka harga daging sapi naiknya melonjak yang menyebabkan masyarakat mengeluh dan enggan untuk membeli daging sapi hingga mencari alternatif lain untuk kebutuhannya seperti daging ayam dan lain-lain. Yang ketiga, permintaan daging sapi sebelum dan sesudah penimbunan. Permintaan daging sapi sebelum adanya oknum yang menimbun daging sapi, permintaan terhadap daging sapi dapat mencapai 20 ton untuk perharinya. Akan tetapi setelah ditimbun permintaan daging dari konsumen berkurang menjadi 15 ton atau sekitar 25%. Hal ini disebabkan kenaikan harga yang melonjak cukup drastis. Yang keempat, penawaran daging sebelum dan sesudah penimbunan. Sebelum adanya penimbunan daging sapi, pemasokan daging sapi mencapai 25 ton untuk perharinya. Akan tetapi setelah adanya penimbunan daging, stok pemasukan ke pasar berkurang menjadi 15 ton per harinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Oke, karena para presentator sudah memaparkan hasil pemahamannya, saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang telah kami selama presentasi ini berlangsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.